Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami, kelompok 3, di sini akan memaparkan sebuah materi dari Bapak Tommy untuk menunaikan atau sebagai tugas UTS, yaitu yang berjudul From Trias to Tetras Politika dan Penerapannya di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Binur Paradiansa Jananto dengan NIM 13 12 300 154 dan teman-teman saya. Saya Tina Fitriani Dias dengan NIM 13123000163. Saya Maisa Danara Gemujadid dengan NIM 1312300 165. Saya Rika Rismanidi Pejagasuma dengan NIM 1312 300 166. Saya Tricaya Kusumo dengan NIM 13123000167. Setelah itu kita akan masuk yang pertama, yaitu pengenalan tentang apa itu Trias Politika yang akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tina Fitrianing Tias. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, trias politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan. Menurut Wahyu Eko Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia, menerangkan bahwa trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulatan harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Adapun tujuan dari konsep trias politika ini adalah untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut. From Trias to Tetras Politika. Konsep Tetras Politika adalah rangka teoritis yang menyarankan perlunya check and balance tambahan di negara-negara barat yang modern untuk memastikan penerapan hukum yang efektif di era digital. Ide ini merupakan perpanjangan dari trias politika tradisional yang membagi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kerangka kerja Tetras Politika sangat relevan dalam konteks implementasi kebijakan terkomputerisasi berskala besar, di mana kekuasaan negara dilaksanakan melalui sistem informasi yang kompleks. Dalam kasus seperti ini, trias politika yang tradisional mungkin tidak memberikan check and balance yang memadai, karena undang-undang generasi keempat yang didirikan oleh interaktivitas dalam skala besar menawarkan instrumen baru bagi kekuasaan legislatif untuk membatasi kekuasaan hakim dan administrasi. Penerapan dan keterkaitan Tetras di Indonesia. Konsep Tetras Politika tidak dapat diterapkan secara langsung pada landscape politik Indonesia saat ini karena konsep ini merupakan kerangka teoritis yang menyarankan perlunya check and balance tambahan di negara-negara barat yang modern untuk memastikan penerapan hukum yang efektif di era digital. Di Indonesia, konsep trias politika diterapkan dengan pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini berakar pada demokrasi konstitusional suatu negara, di mana cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang untuk menyeimbangkan dan mengawasi kekuasaan satu sama lain. Pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem politik Indonesia, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan memastikan bahwa masing-masing cabang mempunyai peran tersendiri dalam pemerintahan negara. Sistem politik di Indonesia itu telah mengalami perubahan signifikan sejak jatuhnya rezim otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998 dengan berbagai amandemen konstitusi yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan efektif lembaga eksekutif dan mendorong sistem yang lebih demokratis. Nah, negara ini kini dicirikan oleh kedaulatan rakyat dengan pemilihan parlemen dan presiden yang biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali.
Ringkasnya seperti ini. Meskipun konsep tetras politika relevan dengan kerangka teoritis, distribusi kekuasaan di negara-negara modern, konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada lanskap politik Indonesia saat ini. Nah, sistem politik negara didasarkan pada prinsip trias politika dengan pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertujuan untuk menjamin keseimbangannya kekuasaan dan untuk mencegah pemusatan kekuasaan. Selanjutnya, kelompok kami ingin memberikan tentang kritikan terkait tetras politika atau trias politika. Yang pertama, kritikan terkait trias politika ini adalah kekurangan pendistribusian kekuasaan. Trias politika hanya mengemukakan pembagian kekuasaan antara 3 cabang, yaitu pemerintahan atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi tidak mencakup pendistribusian kekuasaan ke dalam wilayah atau daerah teritorial. Yang kedua, kekurangan pendistribusian kekuasaan kepada masyarakat. Tetras politika tidak mencakup pendistribusian kekuasaan kepada masyarakat, seperti diperjelas dalam konsep pemerintahan pada dasarnya berdaulat. Yang ketiga, kekurangan pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah lokal sama dengan tetras politika tidak mencakup pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah lokal, seperti diperjelas dalam konsep pemerintahan pada dasarnya berdaulat. Yang keempat, kekurangan pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah swasta. Tetras politika tidak mencakup pendistribusian kekuasaan kepada pemerintah swasta, seperti diperjelas dalam konsep pemerintahan pada dasarnya berdaulat. Itu saja menurut kelompok kami untuk kritikan terkait tetras politika yang dikaitkan dengan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Untuk salah kata dan kekurangannya mohon dimaafkan. Kami tahu bahwasannya pembahasan kali ini jauh dari kata sempurna. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.